apa namanya, dalam kondisi yang tidak baik karena memang aku tidak baik. uh, Masalahnya karena aku beberapa bulan yang lalu aku hamil dan yeay, tepuk tangan untuk hamilnya. Ya, aku hamil. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Gaby di sini. Dan apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. So, lama sekali aku sudah nggak berbincang-bincang seperti ini. Dan terakhir kemarin aku upload video tentang picking strawberry di Amerika. Dan kalau kalian belum nonton, jangan lupa dicek ya videonya. Itu pun aku bikin video, aku bikin video yang singkat-singkat dan aku gabungin menjadi satu dan langsung upload tanpa aku edit, tanpa aku cut gitu. Karena memang akhir-akhir ini aku tuh sudah nggak punya sempat, karena anakku sudah 19 bulan, lagi aktif-aktifnya banget, maunya cari perhatian terus sama maminya, sama papinya. Makanya aku sudah jarang bikin konten ataupun ngobrol secara santai seperti ini, jarang banget. So uh, konten masakan pun aku pun juga aku udah 4 bulan ini nggak pernah ngupload video. Dan mudah-mudahan besok aku bisa sudah menguploadnya. Itu pun aku edit udah lama banget, aku edit dan baru selesai kemarin aku ngeditnya, jadi aku udah mau ngupload gitu. So ya, kali ini aku mau berbagi cerita bagi kalian yang penasaran kenapa sih buat teman-teman dekat aku di Facebook ataupun di Instagram yang selalu bertanya why are you okay gitu, and my answer is I'm not okay. Tapi ya puji Tuhan semuanya aku bisa lewati dengan baik dan I feel thankful. Aku bersyukur bisa melewati kondisi aku, bisa melewati hari-hari aku. Inilah susahnya teman-teman, sahabat online aku yang ada yang di Indonesia, yang kalian orang Indonesia sering bilang how lucky you are gitu, merit sama bule. Ya, menurut aku tergantung kita bersyukurnya mau menjalaninya seperti apa. Yang enggak lakinya, yang nasibnya kita ini jauh dari keluarga, apalagi kehidupan kita di sini serba harus mandiri, harus kuat. Kalau nggak kuat ya kita bisa benar-benar down gitu, stres. Jadi ya memang harus kuat mental kita tinggal di Amerika gitu. So ya, sedih banget aku karena aku bisa apa namanya bisa melewati apa yang terjadi akhir-akhir ini. So yeah, I'm gonna sharing to you guys kondisi aku beberapa bulan ini, kenapa aku begitu agak galau, agak apa namanya, dalam kondisi yang tidak baik karena memang aku tidak baik. Masalahnya karena aku beberapa bulan yang lalu aku hamil dan yeay, tepuk tangan untuk hamilnya. Ya, aku hamil dan waktu aku tahu aku hamil itu bulan 3 tanggal 5 aku tahu bahwa aku hamil. Dan pada saat itu aku bersyukur banget, happy banget karena kita juga menantikan anak yang kedua. Udah beberapa bulan kita menantikan anak yang kedua dan pada akhirnya Tuhan kasih pada saat itu bulan 3 tanggal 5 aku positif hamil. Dan aku akan upload videonya setelah video ini ya. Dan setelah itu aku surprise juga suamiku gitu di restoran, nanti juga aku akan upload videonya gitu. So ya, ditunggu ya video. Singkat cerita, kami hamil dan setelah 9 minggu kehamilan aku gitu, kita bikin appointment ke dokter dan akhirnya kami cek ultrasound yang pertama, kunjungan
OBGYN yang pertama gitu. Itu sekitar bulan 3 gitu, aku nggak tahu, lupa tanggalnya tepatnya tanggal berapa, tapi akhir bulan 3 itu kita visit pertama ke OBGYN. Dan pada saat itu kita happy banget karena aduh excited banget gitu, kita mau ketemu baby gitu ya. So tapi pada kenyataannya waktu ultrasound itu, waktu ultrasound yang waktu ultrasound susternya cek terus maksudnya dokternya cek terus dia bilang, "Are you sure your pregnancy is 9 weeks?" I told her, aku bilang ke dia, "Yes, I'm sure because my last period is 20 February 25." Jadi itu sekitar 9 minggu pada saat kami kunjung dokter itu. Terus dia bilang, tapi ini size-nya cuma 6 minggu 1 hari gitu. Aku bilang, "Oh, no possible" gitu. Dia bilang, dokternya bilang seperti ini, ada kemungkinan baby is not growing. Dan pada saat itu aku kaget banget dengarnya, tapi aku berusaha is positive thinking gitu. Aku berasa positive thinking dan belum belum ada rasa kecurigaan, tapi karena mungkin aku breastfeeding juga, aku menyusui, jadi mungkin memang karena cuman berpikir aja mungkin karena memang lambat ya gitu, lambat walaupun haidnya terakhir tanggal segitu, tapi aku berpikir mungkin karena aku menyusui jadi lambat gitu. Tapi dokternya bilang nanti kita akan pastikan kalau kalian datang yang ke appointment berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan pastikan. Terus aku pada saat itu juga aku diambil cek darahnya gitu, dimana posisi level hormon aku, namanya hormonnya itu HCG. Jadi kita tahu hormonnya berapa minggu gitu kehamilannya. So kami putuskan pada saat itu kita nggak akan kembali ke dokter minggu berikutnya, karena kita mau pastikan kalau memang pun kita hamil 6 minggu 1 hari, berarti kalau untuk mengetahui detak jantung baby itu di 8 minggu atau 9 minggu sekitaran itu. Jadi kami putuskan untuk kembali ke dokter 2 minggu berikutnya gitu. Jadi kita kembali ke dokter pada saat itu, singkat cerita kita kembali ke dokter 2 minggu berikutnya gitu. Terus hasil tes darah aku pun juga menunjukkan bahwa kehamilan aku itu 6 minggu 1 hari gitu. Pada saat itu kami kembali ke appointment berikutnya, appointment yang kedua, untuk memastikan apakah babynya growing, detak jantungnya terdeteksi apa enggak gitu loh. Jadi kami kembali, dan waktu di ultrasound yang kedua itu, dokternya bilang bahwa sorry, size baby masih tetap segitu 6 minggu 1 hari dan gak berubah size-nya sama sekali. Dia bilang harusnya size-nya bertambah gitu kalau diukur dari 2 minggu yang lalu kami datang visitnya. Dia sudah memastikan ini bahwa baby is not growing gitu. Baby stop growing di 6 minggu 1 hari. Jadi sedih banget saat itu terima berita itu. Terima berita itu sedih banget saat itu, tapi suami aku kuatin aku. Untung aja punya suami yang baik ya, jadi suamiku kuatin gitu. Terus hari-hari aku lewatin sedih gitu karena nggak pernah kepikiran gitu
aku akan mengalami namanya miscarriage atau keguguran. Dan oh ya, kalau kalian nanya kenapa baby is not growing, karena memang ada apa namanya ya, ada hormon. Aku baca-baca di Google, untuk selengkapnya kalian Google aja kenapa baby tidak growing. Aku so nggak pernah terbesit gitu dalam pikiran aku bahwa aku akan mengalami namanya miscarriage atau keguguran. So sedih banget pada saat itu, of course sedih. Tapi mau gimana lagi, sudah jalannya, mungkin bukan waktunya. Saat ini aku punya baby, anak yang kedua. Padahal waktu itu sudah excited banget, nanti anak yang ulang tahun yang kedua udah punya adik, tapi ya bukan jalannya, dan belum waktunya gitu, belum waktunya Tuhan. Jadi ya harus kuat-kuat. Dan pada saat aku mengalami, belum aku tahu bahwa aku mengalami kegugurannya, sepertinya kondisi aku pada saat itu hamil sehat gitu, tapi pada akhirnya kita temukan bahwa baby's not growing. Itu pun waktu udah kita temukan kabar itu, kita tahu bahwa baby's not growing. Kondisi aku juga masih continue dalam kondisi kayak hamil gitu, ngidam, muntah-muntah, malas, kemudian lemes bawaannya, tidur mulu gitu. Jadi ya makanya aku jarang banget upload, hampir nggak pernah gitu. Memang nggak pernah ngupload video ataupun ngupload kontennya, karena memang kondisi aku lagi nggak enak saat itu, karena memang ngidamnya benar-benar berat sampai aku muntah-muntah, sampai aku lemes banget pokoknya kondisinya. So ya jadi kayaknya hamilnya sehat gitu ya. Oke. Selepas itu berbicara tentang kehamilan, ngidam seperti itu, lanjut cerita tadi ya, bahwa setelah 8 minggu itu kita balik ke dokter yang kedua tadi. Dokternya ngomong seperti ini, bahwa kita cuma dikasih optional 3 option. Yang satu harus kita nunggu natural keluar, yang kedua dibantu obat, dan yang ketiga harus dikorek gitu. Ini pilihan yang terakhir, harus dikorek. Kalau memang natural, secara natural nggak keluar, artinya harus dibantu dengan obat. Dan yang ketiga, kalau dibantu dengan obat tadi nggak juga efek gitu, ini harus dikorek gitu. Terus babynya belum keluar, jadi aku nunggu sampai 4 minggu itu belum keluar juga gitu. Terus 2 minggu sekali aku ke rumah sakit buat tes darah, diambil darahnya, dan memang level hormon aku, HCG level itu, hormonnya memang turun gitu, sampai kemarin turun di 39.000 levelnya. Terus aku mulai mengalami namanya pendarahan gitu. Pendarahannya pun itu juga nggak langsung keluar, nggak gitu. Awal-awal itu pendarahannya mulai kayak orang haid, dikit gitu. Terus kalau babynya masih growing, itu kehamilan aku sudah di 15 minggu gitu, itu pun belum keluar juga. Pada akhirnya kita kasih tahu dokternya, yes, kita akan ambil langkah kedua, yaitu dibantu dengan obat. Dan sih resep dari dokternya, aku minum obatnya sebelum tidur. Jadi aku pikir itu aku akan minum obatnya 2 kali baru efek gitu, ternyata enggak. Jadi malamnya aku minum obat, dan setelah aku minum obat itu sebelum tidur 2 jam kemudian, aku sudah mengalami kram banget perutku, dan mengalami kontraksi hebat banget, sampai aku pun kesakitan. Dan untung aja sama dokternya juga dikasih painkiller gitu, kalau memang nggak kuat, jadi disiapkan obatnya gitu, disiapkan juga obatnya. Terus aku minum obatnya yang painkiller itu langsung muntah gitu, jadi aku nggak tahu itu obatnya bereaksi apa enggak. Benar-benar aku kesakitan, benar-benar mengalami kayak orang melahirkan lagi gitu pada saat itu ya. Jadi setelah aku minum obatnya 2 jam kemudian, obat yang membantu keluar, pendarahan yang hebat pun terjadi gitu. Jadi babynya sudah keluar, darahnya banyak banget keluar, sampai 2 jam aku mengalami pendarahan yang
hebat gitu, kayak orang pipis darahnya keluar, terus yang keluar itu gumpalan-gumpalan darah banyak banget, pokoknya banyak banget. Dan yang keluar juga plasenta gitu, segede gini gitu plasentanya. Sedihnya banget gitu, nggak ada yang bantuin, karena nggak ada yang bantuin, apa namanya, nggak ada yang bantuin ya. Suamiku jaga anakku pada saat itu subuh ya. Suamiku jaga anakku, jadi kan kita masih tidur sama anakku gitu. Dia nyari neneknya karena aku mengalami pendarahan, kesakitan, jadi aku udah nggak ngurus anakku gitu. Jadi suamiku yang urus. Nangis pun aku udah nggak peduli sama nangisnya dia, karena aku juga mengalami kesakitan gitu. Jadi aku mesti bersihin darahku juga karena nggak ada yang bantu. Itulah susahnya kita tinggal di negeri orang, jauh dari keluarga, nggak ada yang bantu ya. Jadi mesti bersihin sendiri. Jadi aku bersihin darahku sendiri, aku taruh di kantongan. Kemudian aku bersihin yang plasentanya itu, ternyata lumayan gede plasentanya, tapi aku nggak nemuin gitu body baby gitu, nggak nemuin aku. Mungkin karena memang masih kehamilannya masih muda ya, 6 minggu seperti itu, apa namanya, udah lama ya, dihitung dari 6 minggunya sampai 15 minggu kehamilan sebenarnya, tapi karena memang nggak hamil jadi mungkin keluarnya darah gitu. Aku cari-cari nggak ketemu. So ya, aku masukin plastik, kemudian aku masukin di box, dan aku kubur ya. Aku kubur karena aku nggak mau buang. Aku tanya susternya ini diapain gitu, terus mereka bilang aja buang aja gitu, tapi aku nggak tega ya. Terus ya aku kubur gitu, so ya, itulah kondisi aku hari-hari ini. Aduh, sedih banget sih. Tapi aku udah ikhlas gitu, udah ikhlas menerima bahwa sudah jalannya, sudah bukan waktunya, belum waktunya ya, belum waktunya Tuhan kasih baby, anak yang kedua. Hanya ikhlas aja saat ini, benar-benar ikhlas semuanya. Dan ya, I'm back to normal now gitu. Aku sudah kembali normal, aktivitas aku juga di rumah udah kembali normal. Kemarin sakit karena memang sakit kayak sakit ngidam ya. Sakit ngidam itu benar-benar aku lama, sampai sekitar kehamilan sekitar 14 mingguan itu aku mengalami sakit ngidam gitu. Jadi bawaannya lemes, muntah-muntah gitu. Terus makanya kondisi rumah aku berantakan pokoknya. Kamar aku pun nggak aku rapiin sama sekali. Aku cuman paling cuci laundry, itu aja yang aku kerjain, jaga anakku. Cuman kan anakku pun juga aku beliin dari luar gitu. Jadi itu kondisi aku, guys. Bener-bener aduh, drop banget gitu, 3-4 bulanan ini ngedrop banget. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur banget sekarang sudah kembali normal. Udah nggak terasa sakit lagi, sakit ngidamnya udah enggak. Karena benar-benar sakit ngidam itu benar-benar menderita banget guys. Jangan dibilang muntah-muntah, lemes, tidur mulu bawaannya. So ya, benar-benar kalau kita jauh dari keluarga itulah nggak ada yang bantuin kita, jadi kitanya yang harus kuat gitu, kuat secara mental ya. Karena kita juga nggak mau repotin suami 100%, karena dia suamiku harus kerja gitu, ada tanggung jawabnya sama pekerjaan. Jadi ya rumah nggak peduli aku berantakannya minta ampun. Berantakan. Jadi untung aja suamiku baik, jadi rumah berantakan dia nggak ngomel-ngomel gitu. Kamar pun berantakan, nggak ngomel-ngomel. Tapi puji Tuhan sekarang aku sudah back to normal. Hormon aku sudah terasa normal banget.
Jadi aku udah bisa bersih-bersih, udah bisa ngepel, udah bisa vacuum, sudah bersihin kamar juga. Jadi ya cuman hari-hari aku nyicil aja, nyicil gitu. So ya, itu guys pengalaman aku hari-hari ini, akhir-akhir ini, yang buat kalian yang wondering kenapa aku, are you okay gitu. So ya, jawaban itu. So ya, segitu aja mungkin saran aku kali ini. Maaf ngomongnya belibetan, aduh, karena emosi emosinya sedih. Sedih banget, aku sedih banget, sedih sedih banget, namanya kehilangan itu sedih banget. Tapi ya cuman itu aja, satu, ikhlas. Aku berusaha ikhlas menerima bahwa ini sudah jalannya, dan itu yang harus kita tanamkan supaya kita nggak stres ya. So yeah, that's it guys. I feel better now. Keluarga, buat teman-teman, don't worry, I'm okay now, dan aku aku rasa aku sehat sekarang. Cuman sekarang fokusnya ke baby anakku, ya, Israel, fokusnya ke situ karena memang lagi aktifnya ya. Begitulah kondisi aku akhir-akhir ini. So mungkin bagi kalian yang mau tanya-tanya pengalaman atau sharing, kalian bisa inbox aku gitu, apa saja detailnya yang aku jalani prosesnya selama ini 4 bulanan, kalian bisa tanya-tanya gitu. Mungkin kalian ada yang berpengalaman, atau ya kalian boleh komen ya. So that's it guys, thank you so much for dengerin cerita aku, curhat aku. Semoga kalian sehat selalu dan diberkahi selalu. So yeah, bye bye. I'll see you the next video guys, bye bye.